Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Dunia Satu Keluarga. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 14. Kali ini kami akan menjelaskan salah satu materi dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu penggunaan tanda hubung. Kami akan menjelaskan pengertiannya secara umum, dan pada keadaan apa saja tanda hubung akan digunakan dan tidak digunakan. Sebelum memulai penjelasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Ada Angeline, Mary Prastil, Gloria Abigail Suryana, dan saya sendiri, Shirley. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan langsung mulai ke penjelasan yang pertama. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari tanda hubung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanda hubung itu adalah tanda garis dalam kurung strip untuk menghubungkan unsur kata yang terpisah oleh pergantian baris, memisahkan bentuk berulang, atau menggabungkan unsur bentuk majemuk. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan menurut pemahaman saya sendiri, tanda hubung itu adalah tanda baca yang tidak resmi digunakan untuk menghubungkan dua kata atau memisahkan dua suku kata. Itu menurut pemahaman saya. Selanjutnya, ada 9 fungsi tanda hubung. Saya akan menjelaskannya pertama dulu, yaitu tanda hubung digunakan untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Penggunaan tanda hubung yang digunakan ini itu punya tujuan, yaitu untuk pembaca itu bisa lebih mudah memahami kayak kata yang terakhir yang dipenggal. Jadi sehingga tuh pembaca itu bisa terbaca atau dimengerti dengan jelas atau baik dan benar. Oke, saya sekalian contohnya aja. Contohnya itu Lily sedang membuat martabak manis rasa coklat keju. Pada kalimat ini digunakan kata yang terpenggal akibat pergantian baris. Maka dari itu, kalimat ini masih kurang tepat karena tidak menggunakan tanda hubung untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Ya. Yang martabak itu kan kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Nah, itu tidak menggunakan tanda hubung. Nah, makanya kalimat ini salah, ya, atau kurang tepat. Jadi, kalimat yang benar itu adalah Lily sedang membuat tanda strip tabak manis rasa coklat keju. Dan begitu juga contoh seperti ini. Hari ini ayah mengajak kami bertamasya ke Taman Rusa. Ini juga salah karena kata kami kan yang terpenggal oleh pergantian baris itu tidak menggunakan tanda hubung, maka ini dikatakan salah. Jadi yang kalimat yang benar itu adalah hari ini ayah mengajak tanda strip mi bertamasya ke Taman Rusa. Tanda strip itu bisa juga disebut itu ya tanda hubung. Kayak gitu. Nah, baiklah, yang kedua yaitu tanda hubung yang digunakan untuk menyambung unsur bentuk ulang. Penggunaan tanda hubung yang digunakan ini tuh punya tujuan juga, yaitu juga tanda hubung yang juga digunakan untuk kayak kata yang bermakna majemuk, seperti anak-anak, sekali-kali, berulang-ulang, jalan-jalan. Pokoknya apapun yang menandakan kata bermakna majemuk. Nah, itu namanya disebut unsur bentuk ulang. Tuh. Kata ulang itu biasa ditulis menggunakan tanda hubung tanpa diberikan spasi di antaranya. Tuh. Mari kita lihat contohnya. Contoh yang pertama itu anak-anak. Anak-anak ini masih kurang tepat karena pada kata anak-anak ini tidak menggunakan tanda hubung untuk menyambungkan unsur kata ulang. Makanya kata anak-anak ini salah. Maka kalimat yang benar itu adalah anak tanda strip anak. Ini yang benar. Begitu juga sekali-kali. Sekali-kali juga tidak ada tanda hubungnya dalam menyambung unsur bentuk ulang. Jadi ini dikatakan salah. Maka yang benar itu adalah sekali tanda strip kali.
Dan yang ini juga sama, berulang-ulang. Itu juga salah karena tidak menggunakan tanda hubung untuk menyambung unsur bentuk ulang. Dan yang benar itu adalah berulang tanda strip ulang. Apapun kuncinya, apapun yang menyambung unsur bentuk ulang, itu wajib digunakan tanda hubung agar pembaca itu bisa memahami dengan jelas. Seperti itu. Dan ada contoh kalimat. Sekarang mari beralih ke anak-anak. Ini adalah contoh kalimat yang benar. Ini anak-anak ini benar karena tanda hubung itu wajib digunakan untuk menyambung unsur bentuk ulang. Tanda hubung bisa digunakan untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka. Contohnya seperti hari ini tanggal 11 bulan 3 2023. Jika ingin mencatatnya ke dalam buku, kita bisa menggunakan 11 tanda hubung 03 tanda hubung 2023. Tanda hubung juga bisa digunakan untuk menyambung huruf dalam pengejaan. Contohnya seperti makan. Jika ingin mencatatnya, kita bisa menggunakan M, tanda hubung A, tanda hubung K, tanda hubung A, tanda hubung N. Tanda hubung juga bisa digunakan untuk menyatakan skor pertandingan. Contohnya seperti kita lagi menonton pertandingan basket, tim A mendapatkan poin 2 dan tim B mendapatkan poin 3. Jadi kita bisa menyebutnya seperti 2-3, atau dalam pencatatan kita bisa mencatatnya 2 tanda hubung 3. Selanjutnya ada tanda hubung yang bisa kita gunakan untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Di sini kita bisa lihat atas adalah contoh yang betul dan yang bawah yang salah. Berevolusi, yang benar adalah berevolusi. Mengurus, itu berarti menjadi kurus. Yang betul adalah mengurus, yaitu kayak seperti kita mengurus bayi mereka, merawat bayi mereka, dan sebagainya. Contoh ketiga, 25 ribuan. Itu berbeda dengan 25 ribuan. Yang di bawah artinya adalah 20 dikali 5.000. Sedangkan contoh yang di atas, yang betul itu 25 dikali 1.000. Yang terakhir, contoh yang kita punya adalah mesin hitung tangan. Yang betul adalah mesin hitung tangan. Yang kelima, tanda hubung digunakan untuk merangkai unsur yang berbeda, yaitu di antara huruf kapital dan non-kapital, serta di antara huruf dan angka. Maksudnya bagaimana sih? Contohnya, yang pertama, awalan se dengan kata berikutnya akan dimulai dengan huruf kapital nih. Misal dalam penulisan nama kota dan juga nama negara. Jadi itu bisa ditulis dengan se tanda hubung Indonesia. Contohnya se tanda hubung Jawa Tengah. Yang kedua, awalan ke kemudian akan dilanjutkan dengan angka. Ini biasanya ada dalam sertifikat juara kelas atau perayaan HUT RI keberapa. Jadi bisa ditulis dengan peringkat ke tanda hubung 2. Contoh lainnya, perayaan HUT RI ke tanda hubung 78. Yang ketiga, angka dengan akhiran an. Ini biasanya ada dalam buku sejarah. Misal tahun 1960 tanda hubung an. Yang keempat, kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Misal bertanda hubung KTP. Nah, KTP kan ini singkatan dari kartu tanda penduduk. Yang kelima, kata ganti dengan akhiran ku, mu, dan nya dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Contoh KTP tanda hubung mu. Nah, KTP ini kan singkatan dari kartu tanda penduduk. Yang keenam, tanda hubung tidak digunakan di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Maksudnya gimana? Seringkali kan kita dengar ataupun kita melihat penulisan dalam kehidupan sehari-hari itu ada
namanya singkatan. Jadi mungkin teman-teman ada berpikir gitu sebelumnya. Oh, berarti kalau misalnya pengguna angka di kali ini tetap sama dong adanya tanda hubung sebelum atau sesudahnya. Nah, kalau untuk kali ini itu enggak. Karena dari angka yang di sini itu melambangkan jumlah hurufnya. Maksudnya gimana? Kita masuk ke contoh. Misalnya BP2MI. B badan, P2 itu perlindungan pekerja, MI migran Indonesia. Nah, di sini kan P-nya 2 kali. Jadi itu perlindungan pekerja. Nah, yang kedua, P4TK. Itu pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik. Nah, udah 4 kali, baru TK dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, P3K. Ini sering banget ya kita dengar dalam ilmu kesehatan, yaitu pertolongan, pertama, pada, baru K-nya kecelakaan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan poin ketujuh atau fungsi ketujuh dari tanda hubung. Sama seperti teman-teman saya yang telah menjelaskan dari fungsi pertama sampai fungsi keenam, di sini saya akan lebih detail menjelaskan fungsi ketujuh, yaitu bagaimana tanda hubung digunakan untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah, bahasa asing, atau slang. Selanjutnya, sebelum kita ke contohnya nih, teman-teman sudah bisa lihat kan pada layar handphone teman-teman. Nah, di sini ada beberapa contoh yang telah kami taruh di dalam PowerPoint. Sebelum kita ke penjelasan contoh-contoh ini, yuk kita lebih dekat mengenal tanda hubung yang tugasnya itu untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau bahasa asing. Mungkin kita pernah nih saat berkomunikasi agak gaul gitu ya, agak-agak keasing-asingan, agak bule-bulean gitu. Tapi sebenarnya itu juga ada unsur-unsurnya loh teman-teman. Ada fungsinya buat si tanda hubung. Nah, yuk kita lebih dekat mengenal fungsi tanda hubung yang satu ini. Nah, tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Dalam penggunaannya sendiri nih teman-teman, bahasa Indonesia, bahasa persatuan kita, kadangkala kita itu sering banget mendapati istilah seperti yang tadi saya sudah katakan, pasti kita sering mendapatkan istilah atau pernah menjumpai bahasa daerah maupun bahasa asing, tapi kita tuh sulit banget menemukan padanannya dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita. Nah, penggunaan tanda hubung itu tuh penting banget teman-teman. Yang pastinya fungsinya kita tuh bisa dapat menandai atau membedakan bahwa istilah yang sedang kita gunakan saat berkomunikasi atau dalam penulisan itu tuh bukan berasal dari bahasa Indonesia. Sudah dapat gambaran belum nih teman-teman? Nah, kalau masih belum, yuk kita langsung ke contoh-contohnya. Mana tahu ada beberapa contoh yang pernah teman-teman temui, tapi baru tahu bahwasanya ini ada unsur dari tanda hubung untuk membedakan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau bahasa asing. Yuk kita ke contoh yang pertama. Pertama, dislepet atau dalam penulisannya di strip slepet yang artinya dijepret dalam bahasa Indonesia dan bahasa aslinya itu dari bahasa Betawi. Mungkin teman-teman juga baru tahu ya. Sama, saya juga baru tahu nih teman-teman. Belajar atau menambah wawasan baru di kosakata. Nah, yang kedua, berpariban. Ini saya udah tahu nih, karena teman-teman saya banyak dari suku Batak, atau teman-teman dari suku Batak udah tahu juga, yang artinya dalam bahasa Indonesia, bersaudara, sepupu. Selanjutnya, membackup. Ini nih sering banget kan ditemui teman-teman dalam, kalau kita berkomunikasi sering banget. Atau teman-teman pernah punya teman yang menggabungkan antara unsur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Ini salah satunya. Strip, back, spasi, up. Yang artinya dalam bahasa Indonesia menyongkong, membantu. Nah, selanjutnya di strip boskin yang artinya dibohongi. Nah, gimana nih teman-teman? Pasti sudah dapat gambarannya atau udah nyantol kan? Puji Tuhan kalau gitu. Setelah beberapa contoh yang telah saya sampaikan, saya ingin menambahkan satu contoh yang mungkin teman-teman juga pernah menggunakan. Apa ya?
kata memanage, strip manage, atau dalam bahasa Indonesia yang artinya tuh mengatur jadwal saya agar tidak keteteran, memanage waktu saya agar tidak keteteran. Gimana? Pasti teman-teman pernah menggunakan kan? Atau masih banyak banget nih kosakata lainnya yang menggabungkan unsur bahasa Indonesia dengan bahasa asing atau bahasa daerah dan juga slang. Selanjutnya, mari kita beralih ke fungsi ke-8, yaitu tanda hubung digunakan untuk menandai imbuhan atau bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Nah, sebelum ke contohnya seperti poin-poin sebelumnya, yuk kita cari tahu dulu tanda hubung ini fungsinya buat apa sih? Nah, tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Ada kalanya kita menemukan tulisan yang membahas tentang bentuk terikat di dalamnya. Gimana sih itu? Nah, saat menyebutkan bentuk terikat yang hendak dimaksud, maka dalam penulisannya kita harus mempertahankan sampai ke tanda hubung yang menyertainya. Nah, fungsi tanda hubung yang satu ini dapat kita lihat pada contoh kalimat yang ada di PowerPoint yang bisa teman-teman lihat. Nah, imbuhan strip pada pekerja bermakna dalam tanda kutip orang yang atau dalam tanda kutip pelaku. Nah, bentuk terikat pasca strip berasal dari bahasa Sanskerta. Nggak mungkin kan kita jelasin lagi bahasa Sanskerta, pasti teman-teman udah pada tahu. Nah, selanjutnya bentuk terikat strip anda atau buka kurung strip da atau strip da tutup kurung terdapat pada kata seperti ayahanda, ibunda, mamanda. Nah, pasti udah pernah teman-teman temui kan dalam cerita dongeng atau cerita-cerita novel. Atau akhiran dari kata strip isasi yang pernah kita jumpai pada kata globalisasi merujuk pada makna proses. Di next slide, kita beralih pada topik ke-9, yaitu tanda hubung digunakan untuk menandai dua unsur yang merupakan satu kesatuan. Sekali lagi saya ulangi, dua unsur yang merupakan satu kesatuan. Jangan salah ya. Nah, kita langsung ke contohnya. Contoh yang pertama, suami strip istri. Suami istri, satu kesatuan kan? Yang kedua, Soekarno strip Hatta. Soekarno Hatta. Nah, ini yang paling sering kita jumpai dalam buku-buku sejarah nih, atau waktu kita SD, SMP sering mendengar yang satu ini, yaitu Konferensi Asia Strip Afrika. Nah, teman-teman, topik yang ke-9 atau fungsi yang ke-9, yaitu tanda hubung digunakan untuk menandai dua unsur yang merupakan satu kesatuan ini adalah topik dari materi terakhir kami yang bisa kami sampaikan. Saya mewakili kelompok 14, pemateri mengenai tanda hubung, mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau yang kurang berkenan, dan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bu Ika selaku dosen pengampu bahasa Indonesia dan semua teman-teman yang telah menyaksikan video ini, kiranya bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan baru kita dalam dunia literasi dan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita. Maka berakhirlah sudah video presentasi ujian tengah semester dari kami kelompok 14. Izinkan kami menutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua, salam dunia satu keluarga. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan see you di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat teman-teman. God bless you.